Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di Jackpot Jakarta Podcast RSUD Pademangan. Ketemu lagi dengan saya, Ia Permana Huda, atau bisa disapa Abi. Dan hari ini saya juga nggak sendirian, kita akan ngobrol-ngobrol dalam rangka memperingati Hari Perawat Nasional yang ke-50 ya. Dan saya sudah mengundang teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Ada Bapak Abdul, Eskop, dan ada Bapak Yopi. Nah, beliau-beliau ini siapa aja nanti biar kenal sendiri aja kali ya. Sebelum kita mulai, soalnya di momen yang pas ini ada beberapa sih perawat-perawat di sini ya yang banyak banget gitu nanya terkait banyak hal-hal yang berubah lah terkait undang-undang, apalagi banyak macam tentang keperawatan gitu, dan mungkin kita akan bahas sedikit di sini ya. Silakan Pak Abdul perkenalkan diri dulu sekalian sebelum kita mulai, boleh dikit aja. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pimpinan di rumah sakit, yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Pademangan, Dr. Juliet, Kasubag TU, Pak Irwan, Dian Medis, Dr. Darnis, dan Kasih Penunjang, yaitu Pak Iwan, yang telah memberikan izin kepada kita perawat hari ini untuk mengizinkan kita podcast berdiskusi dengan perawatan, karena mungkin di rumah sakit itu kebanyakan tenaga untuk kesehatan itu adalah perawat, dan hari ini kita akan diskusi mungkin tentang perawatan ya. Yep. Nah, mungkin sebelum melanjutkan itu takutnya apa sih, ada berapa tingkatan di pengurusan, apa di mana di organisasi PPN ini. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya, biar nggak bingung. Ya. Karena kalau yang namanya PPN itu satu tarikan napas, itu yang namanya PPNI. Tapi untuk namanya kepengurusan PPN itu ada tingkatan nasional yang disebut tingkatan namanya DPP. Dewan Pengurus Pusat, itu nasional. Nah, kalau untuk di provinsi atau di wilayah itu namanya Dewan Pengurus Wilayah atau DPW. Kalau untuk misalkan di kabupaten atau kota itu namanya DPD. Dan kebetulan saya di DPD dari tahun 2022 diamanatkan oleh Ketua Pak Rizky Febrian Pratama untuk menjadi sekretaris. Dan kalau misalkan yang di instansi di akar rumput itu namanya DPK, Dewan Pengurus Komisariat, yang kebetulan hari ini ada Bapak Dominikus Yopi yang ketuanya Komisariat DPK. Nah, jadi DPPN itu lengkap dari tingkatan pusat sampai tingkatan akar rumput. Jadi semuanya itu sama tarikan napas atas nama PPNI, tapi kita cuma biar terkoordinir. Oh, ini tugasnya. Jadi periwala gitu ya. Iya. Oh. Jadi yang di samping saya ini orang-orang luar biasa sebenarnya, bukan cuma perawat pelaksana doang gitu. Bapak Abdul ini aktif di DPD Jakarta Utara sebagai sekretaris, dan Bapak Yopi ketua DPK di RSUD Pademangan. Luar biasa. Saya bangga teman-teman di RSUD Pademangan saya pada punya jabatan penting ternyata di organisasi ya. Baiklah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kita mulai dari mana ya? Oke, kita kan baru aja merayakan Hari Perawat Nasional yang ke-50 dengan tema apa kemarin ya Pak Abdul? Temanya ayo saya lupa. Ayo. Nah, di balik tema itu tuh apa sih maknanya sebenarnya? Saya juga penasaran sebenarnya sebagai perawat pelaksana, kan kenapa harus mengangkat tahun emas gitu. Tahun emas, kenapa tahun emas? Kenapa karena 50 gitu. Terus kenapa harus bersinergi? Silakan, siapa aja boleh. Mungkin kita itu di usia yang 50 tahun ini sudah cukup matang ya, karena tidak mudah bagi sebuah organisasi dengan usia 50 tahun. Betul. Dan kita sudah mempersiapkan, atau PPNI hari ini sudah di luar ekspektasinya di usia 50 tahun ini, dan kebetulan di tahun ini kita pun ada di daerah Bekasi sudah menyiapkan gedung 6 lantai untuk Pusbangdiklat, Pusat Pendidikan Kesehatan. Wow. Nanti itu bakal jadi ladangnya kesejahteraan untuk perawatan di Bekasi. Tepatnya di Bekasi ya. Tapi Bekasi, untuk kesejahteraan perawat di Indonesia pasti kan. Kalau yang PPNI berarti itu untuk perawat yang aktif terdaftar. Baru tahu saya tuh kan. Iya, itu adanya di Bekasi. Dan mungkin kita juga sudah untuk di dalam Pusbangdiklat itu yang bisnis tadi yang saya ceritakan,
melalui PPNI itu kita juga hari ini pasca lahirnya undang-undang ini kita pun tidak ditinggal diam, mungkin kita terus bergerak, terus menciptakan sebuah budaya baru di mana kita perawat peran-peran organ ini yang mungkin tidak seperti dulu dikebiri atau pemerintah. Makanya kita menyiapkan langkah-langkah wajah-wajah untuk kedepannya seperti apa. Rekan-rekan sejawat kita pada saat anggota PPNI 700 kurang lebih nggak terhitung ya, mungkin ada 718 orang yang meninggal Itu di PPNI se-Indonesia. Iya, rekan-rekan perawat kita yang di Indonesia ini mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya. Dan kita juga dalam kolaborasi ini waktu terjadi di DPD sesuai tingkatannya, DPD pas terjadinya kebakaran, kita yang paling utama dalam mediasi mungkin bisa dilihat, mungkin bisa dicek. Begitu terjadi kita langsung berkolaborasi dalam mendirikan posko kesehatan dengan PMI. Dan hari ini pun ada kita ikut dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh PMI selama dari tanggal 25 ini sampai dengan tanggal karena tadinya tercapainya mau sampai tanggal 29 tapi darahnya udah mau tercapai sampai tanggal 28. Kita ikut stand ada untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi tentang kesehatan. Jadi mungkin ada rekan-rekan atau ingin pemeriksaan kesehatan tentang edukasi bisa hadir di mana? Di JIS, Jakarta Internasional. Jadi itu salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Perawat Nasional ke-50 juga ya? Ikut kolaborasi PMI ada kegiatan donor darah, kita ikut berkolaborasi dalam kegiatan ini. Iya. Keren ya ternyata. Kita baru tahu kalau rangkaian udah sebanyak itu kegiatannya tentang kolaborasi. Terus peduli tadi ya, peduli bukan. Mau dong tanggapan sedikit stigma dari masyarakat terhadap perawat itu kayak gimana sih di usia PPNI udah ke-50 nih? Apa sih langkah yang ditempuh oleh PPNI untuk mengurangi stigma terhadap perawat di masyarakat yang stigma negatif tentunya ya? Kan masih banyak aja tuh kayak gitu-gitu. Ya mungkin untuk stigma itu kita juga tidak bisa dilepas dari mungkin kalau ada organisasi kita selama pandemi orang-orang kita untuk mendapatkan keilmuannya itu susah. Kita bisa dilihat di YouTube-nya PPNI untuk mengupdate keilmuan seorang perawatnya itu hampir setiap hari. Boleh dicek di YouTube-nya dari semenjak tahun 2020 pasca pandemi kita update terus untuk meningkatkan biar perawat itu tidak begitu dipandang stigmanya. Betul. Iya, mungkin dari itu keilmuan dari service excellent, dari cara komunikasi efektif, untuk mengupdate terus skill-skillnya dan mungkin perawat itu yang dulunya kita itu tanda kutip dan mungkin sekarang mulai tanda kutipnya bisa dibilang perbaiki lah. Kemudian dari segi pendidikan pun yang dulunya dokter keperawatan sudah ada spesialis keperawatan dan di Jakarta Utara pun sudah ada beberapa spesialis keperawatannya. Mungkin dengan pendidikan itu bisa stigma itu bisa berkurang dan mudah-mudahan rekan-rekan perawatnya pun bisa dengan sendirinya kita itu melayani dengan sepenuh hati bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien bisa lebih baik dan terus mengupgrade ilmunya juga ya, jangan berhenti situ-situ aja gitu. Kayak Mas Abdul ini sebenarnya baru lulus sarjana keperawatan, bentar lagi profesi, bentar lagi kayak spesialis nih. Saya denger Bapak Yopi menyusul kayak bentar lagi. Amin. Dan mungkin tadi salah satu dibikinnya gedung yang di Bekasi itu untuk pusat pendidikan itu salah satu untuk meningkatkan kualitas perawat di Indonesia kan, satunya itu. Jadi itu mengantai mudah bisa jadi rumah sakit. Amin. Keren. Nanti saya ikutan ya. Kalau udah saya tahu biar saya bisa ikutan pelatihan. Mudah-mudahan kan. Ini kan Pusbang Diklat infonya sih dari pusat. Tapi kan kita tunggu saja. Suatu pas opening ada promo atau up gratis gitu kan saya tahu. Oke, tadi kan sempat menyinggung terkait masalah undang-undang keperawatan. Nah, sementara undang-undang perawatan itu kan udah dihapusin ya? Karena adanya undang-undang kesehatan yang baru. Nah, di dalam bunyi pasal di undang-undang kesehatan
memang selama tidak bertentangan dengan undang-undang kesehatan itu masih bisa berlaku. Contohnya dengan seperti undang-undang untuk praktek mandiri. Sebenarnya jika induknya sudah dihapus, otomatis ke bawahnya pun ikut terhapus kan. Tapi ada bunyi dari pasal berapa ya itu saya lupa di undang-undang kesehatan, selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesehatan masih bisa berlaku. Nah, tapi kita harapkan yang selama ini dari kementerian itu hanya edaran-edaran saja yang keluarnya. Baik edaran itu STR, tentang edaran SIP, edaran pokoknya semua itu hanya edaran. Kalau yang namanya edaran kan kurang gimana gitu ya. Mudah-mudahan setelahnya adanya untuk kedepannya itu bisa adanya tentang peraturan Menteri Kesehatan atau peraturan Presiden untuk mengeluarkan biar kita pun lebih tenang jelas gitu ya. Karena di Undang-Undang Keperawatan itu sudah baik, sudah ada mengatur dari tentang pendidikan sampai dengan praktik keperawatan. Oke. Tapi karena belum ada turunannya aja berarti ya. Jadi masih bisa pakai undang-undang keperawatan sebelumnya. Kalau misalkan yang tidak bertentangan. bertentangan. Tapi berpengaruh nggak sih terhadap keberadaannya DPK, DPD itu ada pengaruhnya nggak? Kalau yang mungkin tadinya ya, mungkin kalau yang sebelumnya itu peranan organisasi. Perannya. Peranan organisasi itu mungkin dulunya bisa lebih lebih luas, sekarang tidak terlalu yang seperti dulu karena ada beberapa misalkan dalam perawat itu memberikan asuhan perawatan misalkan di SIP atau pembuatan STR dulu organisasi dulu kan ada surat rekomendasi segala macam kan kalau untuk sekarang sudah tidak ada tapi kita sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita masih terlibat dalam kewajiban dalam memberikan haknya kepada anggota itu pertama mungkin sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah adanya Pusbang Diklat itu di DPP yang sudah terakreditasi A oleh Kementerian Kesehatan dan perlindungan hukum bagi teman-teman rekan sejawat yang dalam melakukan asuhan perawatan misalnya terkena kasus hukum itu sudah disediakan oleh PPNI itu tidak berbayar free. Wah, yang penting kita aktif sebagai anggota kan. Iya. Syarat aktifnya ada uang iuran kan? Harus dibayar. Tidak mungkin suatu organisasi. Betul. Iya, karena kalau kita misalkan di dalam suatu organisasi itu ada kekurangan, ada yang belum baik, mungkin bisa disampaikan kepada organisasi. Makanya ini jadi media ini salah satunya makanya. Jadi saya juga buat reminder teman-teman juga gitu kan. Sebab tahu ada yang lupa ya kan bayar iuran, lupa mengupdate keanggotaannya, nih kayak gitu-gitu kayak saya nih kan gitu. Ini udah bayar, saya udah bayar. Tahun ini saya udah bayar. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kemudian tadi kan dibilang untuk update STR, SIP. Nah saya denger nih semenjak undang-undang perawatan nggak adanya undang-undang kesehatan yang baru ini, STR kan udah seumur hidup nih. Iya. Bagaimana untuk isu yang tentang SIP katanya jadi 50 SKP, kan dulu cuma 25. Ya nggak sih? Iya. Bener kan? Nah itu gimana tuh? Apakah nggak memberatkan perawat? Ya sebenarnya dari kalau dulu mungkin kita itu sekarang ini dalam mengikuti STR yang seumur hidup memang benar sesuai dengan edaran Undang-Undang Kesehatan adanya di berbunyi dan di edaran SIP tentang pengumpulan SKP itu 50 itu sudah benar tapi kita masih menunggu kapan itu untuk diberlakukannya dan misalkan dari STR dari sebelumnya tanggal 20 Februari itu yang habisnya masih lama bisa diupdate sekarang kita menunggu 6 bulan sebelum masa habis harus baru bisa untuk diupdate untuk seumur hidupnya seperti itu dan mudah-mudahan sih untuk SIP pun bisa berlaku secara nasional karena sekarang kan berlakunya secara tingkatan lokal ya dan mudah-mudahan nanti bisa ngeling secara nasional untuk SIP itu mudah-mudahan ya sih kita berharapnya dan untuk 50 pengumpulan SKP itu ya benar memang adanya dan kita pun mudah-mudahan sih ada presentasi yang seimbang. Maksudnya gimana 50 tuh? Ini tidak hanya dalam keilmiahan, tapi dalam pengabdian masyarakat, dalam pelayanan. Pelayanan. Nah, mudah-mudahan itu sudah
disediakan. Yang kalau dulu kan kita berapa dari pelayanannya berapa, pengabdiannya masyarakat berapa, dari keilmiahannya berapa. Mudah-mudahan itu sudah ada presentasinya dari kementerian. Oh, jadi belum ada sekarang ya? Ada sih, tapi masih ada presentasinya. Untuk pengajuannya kan kita masih. Oh, karena langsung ke kementerian, jadi nggak lewat DPD lagi sekarang ya. Kalau dulu kan di link websitenya punya PPNI itu ya. Sekarang sekarang pun kita melalui dari tingkatan ke DPP, nanti dari DPP yang mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Karena semua SKP itu bukan hanya PPNI, seluruh tenaga kesehatan semua di Kementerian Kesehatan. Diminta juga ya. Ya mudah-mudahan segera rilis ya, biar bentar lagi. Saya sih jujur start belum seumur hidup karena masih beberapa tahun lagi sih. Karena harus nunggu hamil 6 bulan kan baru bisa mengurus ya. Semenjak tanggal 20. Iya. Kalau nggak salah tanggal 20 Februari dah. Kalau nggak salah ya. Iya. Biar nggak kesulitan gitu mau perpanjang SIP nanti gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu ya bapak-bapak DPD dan peran fungsinya itu ada DPK ini. Nah, mungkin nanti dalam memberikan pelayanan kita harapkan ini adanya suatu wadahnya ini, ada DPK ini. Jika teman-teman dalam kesulitan, dalam misalkan mengurus perpanjangan atau kegiatan yang lain, bisa berkonsultasi dengan DPK-nya. Nah, itulah fungsi dari DPK-nya itu. Jadi nggak usah kita itu jangan lagi kepada calo. Emang ada calo? Suka ada Pak yang ketipu itu. Sayang banget kan. Berapa juta, 1 juta, 2 juta itu kadang-kadang. Ya daripada ke calo. Di komisariat lah diaktifkan. Gimana Pak Yopi? Emang selama ini kurang ngebantu apa sih DPK? Kalau di kita mungkin dibantu kan? Ya, dibantu. Nggak ada yang pakai calon kayaknya di kita. Mungkin dari yang lain. Awas aja pakai calon. Iya. Dari yang lain mungkin harusnya lebih ya mudah-mudahan sih ada juga kan anggota males lah kepada DPK segala macam. Nah, mungkin pengen jalur cepat apa gimana. Padahal mungkin ada fungsi DPK. Mungkin DPK sendiri nanti Pak Yopi. Kita manfaatkan keberadaan Pak Yopi di sini ya, teman-teman. Yang bayar mahal ke calo. Kalau dari di DPK lain boleh nggak minta tolong misalkan ke sini gitu? Ya, boleh fungsinya ada DPK di instansi itu istilahnya yang mewadahi situnya gitu ya. Di situ ngapain sih jauh-jauh ke tempat lain? Kalau di tempat situ ada, dan dari DPD pun walaupun kita selalu buka karena kita kan sudah ada gedung sendiri. Iya, betul. Di Graha di Jalan Swasembada 21, silahkan datang saja mampir. Itu Rumah Perjuangan Perawat, sekretariatnya perawat yang ada di Jakarta Utara. Siap. Saya juga belum pernah main ke sana sih, nanti kapan-kapan saya main ya Pak Abdul ya. Iya. Oke, tadi untuk SKP kan sekarang itu linknya udah 1 ya. Iya. Di Kementerian Kesehatan. Iya. Ini banyak banget, hampir semualah 80% perawat di RSUD Pademangan itu masih belum paham terkait pelataran sehat lah, kemudian cara penginputan SKP kayak gitu-gitu. Itu kayaknya kita butuh sosialisasi secara khusus sih, tapi mungkin bisa sedikit aja dikasih tahu di sini atau itu tutorial atau webnya apa gitu untuk link, karena banyak banget link, kalau nggak salah ada 4 atau berapa gitu ya. Iya. Yang pentingnya aja gitu. Ya kalau untuk linknya ini mungkin kalau pertama kita sesuai edaran ya, sebelum tangga kita perbaiki dulu data-datanya, siapkan terlebih dahulu ya di Satu Sehat. Iya. Itu ada aplikasi ya? Ada linknya itu. Kebetulan nanti kita di DPK katanya Pak Yopi mengadakan sosialisasi. Oke. Biar lebih jelas ya kapan kita mengadakan sosialisasi. Abdul tadi ya, kita dari DPK berencana untuk mengadakan sosialisasi tentang pelataran sehat, pelataran sehat, terus gimana nanti teman-teman buat mengaktifkan STR yang baru yang seumur hidup, sama dalam melakukan, kan sekarang yang namanya pelataran sehat itu kan kita harus masing-masing orang tuh harus memiliki akun ya untuk kita sekiranya mengikuti pelatihan atau seminar atau kegiatan lainnya. Jadi kita masing-masing anggota itu harus memiliki akun, dan di akun itu nanti kita bisa mengakses pelatihan yang apa yang diseminarkan itu. Di situ ntar kita tinggal milih kayak materi pelatihannya apa. Jadi di situ sudah dijelaskan.
di pelataran sehat itu ada beberapa hal yang harus kita ikuti dari awal sampai selesai, yang harus kita ikuti, yang kalau misalnya salah satu kita tidak ikuti itu akan merugikan diri kita sendiri, karena kita tidak dapat mendapat SKP. Jadi SKP-nya yang harusnya kita dapat, jadi kita nggak dapat gara-gara ada salah satu yang kita tidak selesai gitu kan. Nah mungkin dari situ untuk kita bantu teman-teman yang sekiranya belum memiliki akun dan ingin memperpanjang STR, SIP, nanti kita bisa bantu. Jadi nggak perlulah calo-calo lah. Ya, sini kan kita ada anggota DPK, ada berapa orang, nanti kita manfaatkan mereka buat membantu teman-teman agar agar teman-teman yang lainnya bisa terinfokan terus sama ada manfaatnya gitu. Jadi nggak harus keluar, harus yang kayak seperti Pak Abdul bilang tadi harus ke calo atau siapa, nggak butuh lah itu mah. Jadi dari teman-teman nanti kita kita bikin tim buat pelayanan SDR dan SIP buat di DPK ini ya, RSUD Pademangan ya, teman-teman perawat di RSUD Pademangan. Tapi kalau yang pelatihan di pelataran sehat itu free apa berbayar sih? Ada yang free, ada juga yang berbayar. Oh, macam-macam. Iya. Nah, ini kalau misalkan takutnya kalau misalkan yang Kemenkes itu https ditulis di sini ya. Iya, satu sehat.kemenkes.co.id. Itu untuk perpanjang STR. Nah, sekarang ini baru-baru ini sudah bisa masuk ke pelataran sehat. Jadi mungkin cukup di satu akun bisa untuk di pelataran untuk mengikuti kegiatan seminar. Nah, misalkan kalau kita mengikuti di akun pelataran sehat, kita misalkan sudah daftar, nah harus diselesaikan terlebih dahulu dalam kegiatannya itu. Contohnya seminarnya gitu ya, atau workshopnya dalam kegiatan itu nanti mengisi juga link evaluasi atau link ada pretest pakai. Jadi kalau misalkan gas tuntas nanti nggak dapat. Mempengaruhi untuk kegiatan yang lain, kita bisa menghubungi ke panitia penyelenggaranya atau ke Dirjen Mutu untuk bisa meng-cancel kegiatan itu, bisa untuk kelanjutannya. Oke, jadi intinya nggak boleh asal klik ikut-ikut aja berarti ya. Jadi kalau misalnya ikut ya harus diikutin dari awal sampai akhir. Iya, benar. Iya, dari pretest sampai post-testnya gitu ya. Benar. Biar keluar SKP-nya. Iya. SKP-nya itu dari dulu kita tuh ke anggota, SKP itu sebagai bonus. Iya, bonus. Iya, kalau kita memikirkan keputusan SKP, kita memikirkan pusing. Iya. Emang kebanyakan bonus dari kegiatan yang telah kita ikuti. Kita ingin mengupdate skill, ingin mengupdate ilmu pengetahuan agar masyarakat itu kita yang berikan pelayanan merasa bisa puas dengan hasil kerja. Iya, padahal tujuan utamanya itu ya. Tapi di teman-teman perawat itu kebanyakan udah pada pusing sama 50 SKP-nya. Iya. Udah mah 50 SKP itu ya justru buat meningkatkan kompetensi teman-teman juga sebenarnya kan, buat upgrade ilmu juga ya. Itu tujuannya sebenarnya bagus kan kalau misalkan. Dan nanti banyak juga ya itu workshopnya, bukan cuman seminar-seminar online aja kan yang ada di pelataran sehat itu. Semua pelatihan semua itu ada di situ. Ada di situ semua ya. Oke, nanti tinggal akses aja linknya di sini ya teman-teman. Dan nanti akan ada dijadwalkan tuh sama ketua DPK kita untuk sosialisasi kali ya. Bagaimana kita cara bikin akunnya, mungkin bagaimana cara kita mau daftar seminarnya atau apanya itu dan segala macamnya ya. Nanti kita jadwalkan. Sebenarnya kalau dari tingkatan provinsi, tingkatan DPD sudah sosialisasi. Walaupun harusnya itu bukan tugasnya dari pemerintah yang sudah menyelesaikan, itu kan tugasnya dari ya kita sebagai untuk kebutuhan anggota. Apa sih yang nggak kita berikan untuk anggota? Banget. Itu yang kita butuhin sebenarnya, karena kita jujur banyak yang kurang aware karena udah seharian kerja ngurusin pasien, mungkin sama hal-hal kayak gitu tuh kayak udahlah ntar aja, banyak yang kayak gitu loh. Sebenarnya ya dari kita dulu 25 SKP pun mungkin rekan-rekan masih suka keteteran. Iya, makanya tadi saya apalagi 50. Nah, saya juga kalau dulu di organisasi mungkin ada ya udah nanti ada ujiannya gimana mengerjakan modul segala macam. Yang penting dia itu bisa tercukupi. Kalau untuk kedepannya kalau teman-teman ini tidak tercukupi 50, kita masih mudah ada turunannya, ada jalannya ya. Ada jalannya. Semoga ada jalannya. Mudah-mudahan sih dengan kedepan itu rekan-rekan
tidak hanya menunggu sampai waktunya habis, Oh, tapi iya. dia tuh tahu sendiri untuk tentang legalnya sendiri itu dalam memberikan asuhan perawatan. Siap, betul. Bagi segeralah lakukan sosialisasi biar teman-teman perawat di RSUD Pademangan ini pada punya akun dulu biar cepet ikutan itu. Jangan bentar nanti kalau misalkan STR mau habis, SCP mau habis, nggak keteteran di akhir-akhir ya kalau SKP-nya kurang gitu ya. Kita sudah menugaskan pada tiap-tiap DPK untuk ikut mensosialisasikan. Saya harapkan sih di DPK Pademangan segera ada waktu tanggalnya, mudah-mudahan di bulan depan sebelum Lebaran Oke. sudah Atau setelah Lebaran kali ya. iya, Takutnya banyak yang cuti. sudah bisa ikut mensosialisasikan, jangan sampai kita terlewat Siap. Ditunggu ya Bapak Yopi undangannya. karena kebutuhan anggota itu. Siap. Oke. Dan Hari Perawat Nasional itu kan baru bulan Maret ya kemarinan. Setahu saya bulan Mei itu kita ada Hari Perawat Internasional ya, bener nggak? Iya. Ada nggak persiapan apa nih untuk persiapan Hari Perawat Internasional? Itu akan kita berikan kejutan Oh, pada surprise, anggota baik. bagaimana nanti dalam IN ini, karena di bulan bertepatan hari ini ulang tahunnya di bulan suci Ramadan, kemungkinan seluruh kegiatan atau kegiatan puncaknya nanti akan dihadirkan di internasional. Kalau di Jakarta Utara sendiri mungkin bocoran seperti tahun-tahun sebelumnya kita adakan kegiatan olahraga dan kita pun kegiatan yang lomba itu ya. Lomba. Mudah-mudahan semua perawat bisa mengikutinya. Amin. Gimana dari DPK ada Mungkin dari DPK khusus nggak? untuk memberikan Persiapan. kesehatan gratis, Pak. Biasalah pengabdian ke masyarakat ya, Pengabdian as always ya. Mungkin nanti ada di podcast lagi ya. Ya nggak sih? Dengan tema yang lebih, Iya dong. ya oke? Mungkin berikutnya kita Atau undang siapa gitu boleh ya? Iya. Boleh nggak tim? Nanti spesial ya kejutan. Iya. Iya. Di Hari Internasional hari internet. Perawat di bulan Mei ya. Iya, siap. Bulan Mei. Kita tunggu ya siapa tahu. Dong dari sekarang ditandain dulu siapa yang mau diundang gitu. Biar kita ngobrol-ngobrolnya lebih gimana Sudah gitu. ada. Oh, udah ada. Tuh, udah ada Rahasia. ternyata. Rahasia. Siapa teman masih rahasia dulu. Oke. Kira-kira siapa nanti kita nantikan di bulan Mei. Apalagi ya? Kayaknya sih oke. Last but not least sih. Ini buat closing aja. Pesan-pesan, mungkin pesan-pesan Mungkin dari atau Pak kesan Yopi dulu ya. buat perawat-perawat di RSUD Pademangan atau di Jakarta Utara dan Indonesia pada umumnya. Boleh untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini. Last pesan. Pesan dan kesan saya buat teman-teman perawat di RSUD Pademangan, cuman nggak terlalu banyak satu doang. Di mana kita kan punya grup ya, yang namanya grup DPK RSUD Pademangan. Jikalau ada informasi baru atau apa namanya seperti informasi dari DPD, terus kegiatan rapat yang misalnya saya ikutin, saya laporkan di grup. Saya mohon tanggapan dari teman-teman itu lebih aktif. Misalnya kalau nggak tahu bisa bertanya di situ. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya anggap itu misalnya udah tahu semua, udah ngerti semua ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi kan. Nah, dari situ saya pengen teman-teman tuh lebih aktif lagi untuk bertanya di grup itu nggak masalah. Karena itu kan grup kita perawat semua. Jadi pesan saya sih teman-teman lebih aktif juga lah, jangan mengandalkan cuma dari ketua DPK dan anggota-anggota yang lainnya. Mohon bantuan teman-teman juga. Kalau tidak ada teman-teman juga mungkin tidak ada DPK juga ya, harus ada Pademangan ya, menurut saya gitu ya. Dan mungkin kalau mencakup lebih luasnya ke perawat-perawat di Indonesia, mungkin tetap semangat untuk berjuang. Apapun rintangannya kita hanya satu visi buat semuanya. Yang pertama bergerak, bergerak bergerak menuju perubahan. Mungkin kalau dari Siap. pesan-pesannya itu Pak Yopi ya. Iya. Untuk rumah sakit sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kembali pada Direktur RSUD Pademangan, kepada Kasubag Kasih TU, semuanya. KCU, mungkin Direktur Dr. Juliet, kepada Kasubag TU, Pak Irwan, Kasihan Medis, Dr. Darnis, dan Kasih Penunjang Layanan Dr. Iwa yang telah mengizinkan kita untuk melakukan berdiskusi ini, Ngobrol di podcast ini ya. podcast ini. Dan pesannya untuk teman-teman rumah sakit, teman-teman perawat di rumah sakit Pademangan,
kita harus bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar dan memberikan pelayanan dan ikuti aturan, ikuti SPO, ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Nah, kalau untuk teman-teman di wilayah mungkin tetap di Jakarta Utara, kita terus semangat, terus berkolaborasi, terus memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi kita. masing-masing. Karena jangan sampai kita memberikan pelayanan yang bukan sesuai Tupoksi kita. Takutnya nanti kalau ada apa-apa kasihan Melanggar ya. Iya. Karena ada satu kejadian yang melanggar. Oke. Misalkan dalam memberikan hitan, harusnya kan hitan itu dengan tenaga medis. Medis, betul. Iya, tapi kita seenggaknya kita tuh harus kalau misalkan mau dengan hitan, kita berkonsultasi atau berkolaborasi dengan tenaga medis. Jangan jalan sendirian ya. Jangan sendirian. Kita lihat dulu nih, kita sudah siapkah? Apakah sudah bakal sanggup untuk melakukan pelayanan? Cukup segitu aja. Cukup mungkin. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga dicatat ya pesan-pesannya buat teman-teman. Jadi dimohon keaktifannya dalam di organisasi. Selain itu juga semangatnya tetap dijaga dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan kegiatan, pekerjaannya semuanya dan sesuai tupoksi ya. Betul ya Pak Abdul ya. Jadi jangan melanggar yang udah ada aturannya, jangan dilanggar gitu loh. Kalau misalkan emang mau praktek mandiri ya sesuai aturan yang ada gitu ya. Dan karena Jakarta Utara banyak ya yang praktek mandiri. Iya. Cukup banyak. Kalau untuk praktek mandiri keperawatan, ya kita emang baru ada yang sudah resmi itu mengajukan ada satu ya. Oh. Mungkin dari teman-teman kita support jika ingin, kita selalu tawarkan siapa yang akan melakukan praktek mandiri keperawatan silahkan. Boleh ya. Boleh. Syaratnya kalau yang dulu diundang perawatan minimal Nurse dulu. iya dan punya kompetensi Keahlian. Nah, kalau untuk Certified ini ya. sambil kita menunggu turunan mungkin Masih mengikuti itu dulu ya. Oke. Banyak juga yang kita bahas, cukup menarik teman-teman. Jadi kita akan nantikan kejutan-kejutan apa lagi sih yang akan diberikan oleh PPNI, terutama di Hari Internasional Perawat di bulan Mei nanti ya. Katanya akan ada surprise, kita tunggu. Dan untuk informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengakses, bisa dalam membuat perpanjangan STR, SIP segala macam sudah disampaikan tadi ya semuanya. Dan kalau misalkan masih kurang informasi bisa ditanyakan langsung ya di DPK. Ada Pak Yopin standby setiap hari ada di rumah sakit. Ada juga Pak Abdul nih, meskipun dia perawat di sini, dia juga aktif di Jakarta Utara sebagai sekretaris, malah luar biasa. Terima kasih ya atas waktunya saya ucapkan Mas Abdul, Mas Yopi, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya kali ya yang usah sharing-sharingnya hari ini. Semoga jangan kapok, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan seseorang yang beda lagi kali ya. Ya jangan lupa ya. Dan buat teman-teman jangan lupa komen-komennya. Kalau misalkan mau komen boleh, mau like, mau subscribe juga boleh banget. Semoga podcastnya Cekpot RSUD Pademangan juga makin maju, makin kontennya makin variatif ya, makin banyak lagi ke depannya. Terima kasih buat Ibu Direktur. Semoga kita akan jalan terus ya. Tim, thank you so much. Sampai ketemu lagi di Jackpot selanjutnya. Terima kasih.